menjelaskan organisasi GATT. Kami akan membahas dari latar belakang sampai perbedaan WTO dan GATT. Let's go! GATT atau General Agreement on Traffic and Trade merupakan organisasi yang mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang dibentuk pada tahun 1947. GATT ini dibentuk sebagai respon terhadap tidak adanya pihak pengatur tarif dan perdagangan sehingga terjadi pelanggaran dan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Adapun maksud didirikannya GATT adalah menerapkan prinsip-prinsip umum liberalisasi perdagangan berdasarkan traktat multilateral. Traktat tersebut berupa pengurangan tarif, penghapusan kendala perdagangan, dan penghapusan praktik perdagangan yang diskriminatif. Pada saat didirikannya GATT beranggotakan 23 negara, 12 negara maju dan 11 negara berkembang. Namun, pada April 1994, dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko yang mengubah GATT menjadi WTO. Jumlah negara penandatangan traktat atau perjanjian sebanyak 115 negara. Perubahan ini dilatar belakangi kenyataan bahwa semua negara anggota menghendaki adanya perdagangan yang bebas di antara negara. WTO sendiri diputuskan untuk diberlakukan secara resmi mulai 1 Januari 1995. Indonesia sendiri telah bergabung menjadi peserta dalam GATT sejak 24 Februari 1950. Tujuan dari GATT yaitu menciptakan iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, GATT berfungsi sebagai forum negosiasi, penyelesaian sengketa, dan sebagai pengatur bagi perdagangan internasional, khususnya perdagangan barang. Untuk mendukung tujuannya, GATT mensponsori berbagai perundingan yang dikenal dengan istilah rounds atau putaran. Putaran Uruguay pada tahun 1986 sampai 1994 merupakan putaran terbesar dari semua putaran yang ada karena menjadi cikal bakal terbentuknya World Trade Organization atau WTO. Ada juga beberapa kelemahan dari GATT menurut John Jackson, yaitu pemberlakuan ketentuan-ketentuan di dalam GATT hanya bersifat provisional, yakni tidak mengandung efek hukum yang berarti, sehingga sangat rentan terhadap pelanggaran. Prinsip-prinsip dari GATT. Prinsip yang pertama yaitu ada prinsip Most Favored Nation atau MFN yang menekankan suatu kebijakan perdagangan negara agar dilaksanakan atas dasar prinsip non-diskriminasi. Menurut prinsip ini, semua negara anggota terikat untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap negara-negara lain dalam pelaksanaan dan kebijakan ekspor-impor, serta yang menyangkut biaya-biaya ekonomi lainnya. Yang kedua, ada prinsip national treatment. Negara anggota diwajibkan memberikan perlakuan yang sama atas barang-barang impor dan lokal, setidaknya setelah barang impor memasuki pasar domestik. Prinsip larangan restriksi kuantitatif, yaitu melarang adanya pembatasan kuantitatif terhadap ekspor impor dalam hal apapun. Yang keempat, prinsip perlindungan melalui tarif, menekankan bahwa GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap industri domestik melalui tarif dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya. Kelima, prinsip resiprositas. Prinsip ini berlaku dalam perundingan-perundingan tarif yang didasarkan atas hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Prinsip ini sering mengalami hambatan dalam pelaksanaannya karena adanya perbedaan tingkat perekonomian antar negara maju dan negara berkembang. Yang keenam, prinsip perlakuan khusus bagi negara sedang berkembang. Prinsip ini berfungsi sebagai dasar hukum bagi negara maju untuk memberikan Generalist System of Preference atau GSP atau sistem preferensi umum kepada negara-negara berkembang. Yang ketujuh, prinsip transparansi. Prinsip ini mewajibkan negara-negara anggota untuk bersikap transparan terhadap berbagai kebijakan perdagangannya.
Hal ini berguna untuk memudahkan para pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan. Perubahan GATT. Pada tahun 1994, GATT mengalami perubahan secara besar-besaran. Perubahan tersebut dibahas dalam Perjanjian Putaran Uruguay pada tahun 1994. Dalam Perjanjian Putaran Uruguay, peran dan fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization atau WTO yang terbentuk pada 1 Januari 1995. WTO dan GATT yaitu memiliki perbedaan memiliki anggota, sedangkan GATT terdiri dari para pihak yang menegaskan bahwa GATT secara resmi merupakan suatu teks legal. GATT hanya memasukkan perdagangan barang, sedang WTO mencakup GATT atau barang, GATS atau jasa, dan TRIPS atau kekayaan intelektual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.